Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Yuni Indrani. Di sini aku bakalan jelasin mengenai skala penelitian. Nah, saat akan menyelesaikan tugas akhir atau akan melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, karya ilmiah, dan lain sebagainya, tentu saja kalian sebagai penulis membutuhkan berbagai unsur penting di dalam penelitian yang harus ada demi lengkapnya data di dalam penelitian tersebut. Salah satu unsur penting di dalam karya ilmiah adalah skala pengukuran data. Nah, skala pengukuran dalam penelitian ini memiliki beberapa jenis. Akan tetapi, sebelum membahas apa saja macam-macam atau jenis skala pengukuran dalam penelitian, akan aku bahas lebih dahulu mengenai pengertian dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung mencari jawaban mengenai apa sebenarnya skala pengukuran data dalam penelitian, ikuti penjelasan aku berikut ini ya. Pertama, mengenai pengertiannya. Skala pengukuran dalam penelitian adalah sarana untuk menentukan panjang pendeknya interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk dapat mengetahui panjang pendeknya interval dapat dilakukan menggunakan alat ukur atau alat pengukuran. Kemudian, skala pengukuran dalam penelitian yang diukur menggunakan alat ukur ini digunakan untuk mengkualifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner, skala pengukuran dalam penelitian juga biasanya digunakan untuk mengklarifikasi variabel. Nah, variabel yang sudah diklarifikasikan akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran dalam penelitian juga merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran tersebut nantinya akan menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain, sehingga tingkat pengukuran nilai dan informasi lainnya jelas dan terarah. Selanjutnya di sini ada pengertian skala pengukuran menurut para ahli. Setelah memahami pengertian skala pengukuran dalam penelitian secara umum, tentu saja pengertian mengenai skala pengukuran ini juga memiliki pandangan yang berbeda-beda menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winarno pada 2013. Nah, menurut Winarno, pengukuran atau measurement merupakan proses penetapan angka yang mewakili kuantitas, ciri atau atribut yang dimiliki oleh suatu objek dalam suatu populasi atau sampel. Penggunaan pengukuran merupakan aturan pemberian angka untuk berbagai objek sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. Yang kedua, menurut Sugiono pada tahun 2012, Sugiono berpendapat bahwa skala pengukuran dalam penelitian merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif. Selanjutnya, macam-macam skala pengukuran dalam penelitian. Skala pengukuran dalam penelitian pada dasarnya dibagi menjadi 4 jenis. Ada beberapa macam. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal adalah skala pengukuran yang paling sering digunakan. Hal ini karena skala nominal bentuknya paling sederhana tetapi hanya cocok digunakan untuk penelitian yang mencari pengkategorian saja. Contohnya kategori tabel, simbol, lambang, dan lain sebagainya, di mana skala ini berperan mengelompokkan data sesuai kategorinya. Biasanya kategori yang dilakukan di lapangan menggunakan simbolisasi yang fungsinya membedakan kelompok atau objek, maupun kelompok dan subjek. Biasanya tanda skala nominal berupa mutually eksklusif, yang dimana setiap objeknya memiliki satu kategori saja. Selain itu, skala nominal tidak memiliki aturan terstruktur atau disebut abstrak. Nah, ciri-ciri dari skala nominal sendiri, yang pertama tidak dijumlahkan bilangan pecahan, yang kedua tidak memiliki ranking, yang ketiga tidak memiliki nol mutlak, yang keempat angka hanya sebagai label saja, yang kelima memiliki ukuran yang baru,
Yang keenam, menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua, dari macam-macam ada skala ordinal. Skala pengukuran dalam penelitian yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menunjukkan jarak interval antar tingkatan-tingkatan harus sama. Ciri-cirinya yang pertama, data saling memisah, yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan, yang ketiga, kategori data ditentukan oleh skala yang didasarkan pada jumlah karakteristik yang dimiliki. Nah, yang ketiga ada skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Pada skala interval tidak memiliki nilai nol, sehingga nilai nol yang dimaksud hanya menggambarkan satu titik di dalam skala saja. Dari tingkatan skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Ciri-cirinya yang pertama, data bersifat logis, yang kedua, data saling memisah, yang ketiga, data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Yang keempat, angka 0 hanya menggambarkan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0 yang absolut. Dan yang terakhir, ada skala rasio. Skala pengukuran dalam penelitian terakhir adalah skala rasio yang dimana digunakan untuk mengukur data dalam penelitian yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan data. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari 3 skala lainnya. Ciri-ciri skala rasio adalah yang pertama, data bersifat saling memisah, yang kedua, data bersifat logis dan mengikuti aturan, dan yang ketiga, kategori data ditentukan skala berdasarkan karakteristik khusus. Nah, dalam penelitian ada 4 skala pengukuran. Di antaranya skala Likert, skala sematik, skala Goldman, skala rating. Nah, skala Likert yang pertama, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai fenomena sosial. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman merupakan skala pengukuran yang tipenya peneliti akan dapat jawaban yang tegas, yaitu jawaban ya atau jawaban tidak, jawaban benar atau jawaban salah, jawaban pernah atau jawaban tidak pernah. Data yang diperoleh pada skala Goodman ini berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Yang ketiga, ada skala sematik diferensial. Skala pengukuran dalam penelitian selanjutnya adalah skala sematik diferensial atau sematik diferensial. Artinya skala ini bisa digunakan untuk mengukur sikap, akan tetapi bentuknya bukan pilihan ganda atau checklist, melainkan tersusun dalam satu garis kontinu yang jawaban paling positif berada di bagian kanan garis dan jawaban sangat negatif di bagian kiri garis atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada skala rating. Skala terakhir adalah skala rating atau penilaian yang diperoleh melalui data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Sama seperti skala yang lainnya, dalam skala rating ini responden akan memilih salah satu jawaban kuantitatif yang sudah disediakan. Itu dia materi skala pengukuran dalam penelitian. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.